Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, sekarang kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba memberikan beberapa tips yang mungkin berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berusia 60 tahun ke atas atau manula. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu dan orang-orang yang telah berumur 60 tahun ke atas, biasanya mereka akan terbangun di tengah malam untuk buang air kecil. Nah, pada waktu buang air kecil inilah kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk saya sendiri yang sudah berumur usia lanjut, kadang-kadang terlalu tergopoh-gopoh. Begitu bangun langsung berangkat ke kamar mandi, sesampai di kamar mandi gerasa-gerusu, kemudian terpleset dan jatuh. Ini akan berakibat fatal, bisa patah tulang. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan tips-tips yang mungkin berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan pada waktu berada di kamar mandi. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seandainya kita terbangun di tengah malam, saya disarankan agar kita tidak boleh langsung berangkat ke kamar mandi, tapi kita duduk sejenak, merenung, kemudian setelah konsentrasi penuh, setelah duduk tadi kita konsentrasi penuh, kemudian kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tetapi di dalam ajaran Islam itu ada yang disebut doa bangun tidur. Doa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lebih kurang berbunyi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya lebih kurang, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami yang tadinya ditidurkan dan kepadamulah kami dibangkitkan. Lebih kurang artinya seperti itu. Setelah kita berdoa, kemudian kita tenang, kemudian kita baru beranjak ke kamar mandi secara pelan-pelan dan teratur, tidak perlu tergopoh-gopoh. Sesampai di depan kamar mandi, di dalam ajaran Islam diajarkan kembali doa pada waktu masuk toilet atau WC atau kamar mandi. Mungkin ada bagi yang beragama lain punya doa masing-masing tergantung agamanya. Di dalam ajaran Islam bunyinya doanya lebih kurang sebagai berikut. Doa ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais, yang artinya lebih kurang, dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Setelah kita berdoa, kemudian kita masuk ke kamar mandi atau toilet, disyariatkan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian disusul kaki kanan. Sesampai di kamar mandi, kemudian kita buka celana. Bagi yang punya celana panjang, sebaiknya ditekuk terlebih dahulu agar tidak terpleset. Kemudian sebaiknya setiap kamar mandi manula itu disediakan kursi, sehingga pada waktu kita ganti celana, kita duduk di kursi dengan santai, tidak kemungkinan terplesetnya sangat kecil. Kalaupun seandainya tidak ada kursi, sebaiknya punggung dan bokong kita disenderkan ke tembok kamar mandi atau toilet. Kemudian kita baru buka celana. Dimulai seperti tadi, kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Setelah buka celana, celana digantung, kemudian kita berangkat menuju kloset. Kalau klosetnya duduk, kita disarankan pipis sembari duduk. Kalau klosetnya jongkok, kita pipis sembari jongkok. Kenapa harus pipis sembari jongkok dan duduk? Karena di dalam Islam tidak
disyariatkan dalam Islam, disyariatkan untuk buang air kecil sembari duduk atau jongkok. Diakhiri dengan bunyi dehem, sehingga sisa-sisa kencing kita akan semuanya terbuang, tidak ada tersisa. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang kencing berdiri itu air seninya tidak tuntas terkeluar sehingga menumpuk di dalam saluran kencing kita, kantong kencing kita. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian, kalau menumpuk terus-menerus akan mengakibatkan kencing batu, berdasarkan hasil penelitian itu. Nah, setelah kita pipis selesai, kita cuci kemaluan kita, kemudian kita pakai lagi celana. Disyariatkan pada waktu pakai celana ini, kalau tadi duduk di kursi atau bokong menempel di tembok, kaki kanan terlebih dahulu masukkan kalau celananya panjang, kemudian menyusul kaki kiri. Kemudian kita beranjak keluar dari kamar mandi. Setelah di luar kamar mandi, kita kembali berdoa yang berbunyi Gufronaka, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa minta ampun? Mungkin pada waktu kita berada di kamar mandi, kita punya pikiran yang tidak-tidak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian itu adalah tips singkat dari saya. Untuk itu mari kita peragakan seperti sekarang ini. Saya tidur seperti ini. Kemudian seolah-olah saya bangun. Kemudian duduk sejenak, merenung. Kemudian setelah tenang, kemudian saya membaca doa seperti tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah kita berdoa, agak tenang, kita beranjak ke kamar mandi secara pelan-pelan dan teratur. Sesampai di depan kamar mandi, bagi yang celananya panjang seperti ini, sebaiknya ditekuk terlebih dahulu, biar tidak terpleset, sampai ke dengkul. Sebelum masuk ke kamar mandi, di dalam ajaran agama Islam, disyariatkan berdoa, melindungi diri pada waktu mau masuk ke toilet atau kamar mandi, yang berbunyi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khobais, yang artinya, dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, kita mencoba membuka celana. Kalau ada kursi seperti ini, lebih enak, seperti ini duduk, kemudian kita buka. Kalau seandainya tidak ada kursi, disarankan punggung dan bokong menempel di tembok. Kemudian kita buka celana pelan-pelan seperti ini. Kemudian pada waktu buka celana ini, kalau celananya panjang seperti ini, disyariatkan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian disusul kaki kanan. Setelah selesai, celana kita gantung, kemudian kita beranjak ke toilet. Kalau toiletnya duduk seperti ini, kita disarankan pipis sembari duduk. Kalau klosetnya jongkok, kita disarankan pipis sembari jongkok, seperti tadi atau pembukaan saya katakan, disertai dengan berdehem, sehingga sisa-sisa kencing kita tidak tersisa. Setelah kita selesai, kemudian kita beranjak lagi, memakai celana seperti tadi lagi. Kalau ada kursi seperti ini, duduk di kursi. Kalau tidak ada, kita disarankan punggung dan bokong menempel di tembok. Pada waktu memakai celana ini, disyariatkan kaki kanan terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian menyusul kaki kiri. Setelah selesai, kita beranjak keluar. Sesampai di luar, diusahakan kaki kanan, diharuskan kaki kanan dulu yang keluar.
kemudian menyusul kaki kiri. Setelah sampai di luar, kita membaca doa lagi yang berbunyi gupronaka. Doa keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, atau keluar dari toilet. Yang artinya, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena mungkin pada waktu kita berada di kamar mandi, kita punya pikiran yang tidak-tidak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita lancar semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah tips-tips yang coba saya kemukakan, mungkin berguna untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dengan mempergunakan tip ini secara tidak langsung kita mengamalkan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang tadi hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan kita banyak berdoa, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh di kamar mandi, terpleset dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga tip ini berguna bagi saya pribadi dan keluarga saya. Mungkin juga berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa kembali di channel Nabhan Abdullah pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.